Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini peringatan rakyat kepada para pejabatnya. Itu satu pertunjukan, satu video singkat di TikTok ya. Beberapa orang pakai motor membawa keranda jenazah dan di atasnya itu ada pocongnya. Luar biasa. Tetapi yang sangat menarik pemirsa adalah tulisannya itu. Azab bagi pejabat yang suka menipu. Azab bagi pejabat yang suka menipu. Saya tidak tahu persis ya ini di alun-alun mana, karena pas kelihatannya pas perayaan 17 Agustus. Tetapi yang jelas di situ itu ada dua gambaran yang sangat menarik. Pertama adalah patung gajah, gede banget, gajah gitu kan, kata Kaisang, mana solidaritasmu? Ya, mengesankan satu partai solidaritas Indonesia dengan lambang gajah. Dan satu lagi yang juga diarak itu adalah burung Garuda, tapi burung Garudanya kecil, kayak burung emprit gitu ya, karena sayapnya tidak membentang ya, cuma kayak burung-burungan kecil gitu aja gitu loh. Nah, terus apa artinya ini ya, tulisan azab bagi pejabat yang suka menipu? Apakah ini simbol pejabat itu adalah orang-orang yang berada di bawah naungan gajah, patung gajahnya itu, atau di patung Garudanya itu? Ya, kalau Garuda yang biasanya sangat lugas itu ya lambangnya Gerindra gitu kan. Apakah itu berarti yang dimaksud adalah Jokowi dan Prabowo? Ya, maybe yes, maybe no. Bisa ya, bisa tidak. Karena tidak diekspresikan dalam bahasa yang jelas. Tetapi kalau kita merujuk kepada azab bagi para pejabat yang suka menipu, kayaknya nggak terlalu jauh berbeda dari dugaan-dugaan seperti itu. Ya, rakyat semua tahu bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang penuh dengan tipu daya. Ya, membangun jalan raya di Papua, dulu orang beranggapan ini loh kepeduliannya Jokowi terhadap rakyat Papua ya, sampai akhirnya APBN digunakan untuk membangun jalan Papua. Tapi akhirnya ketahuan bukan rakyat Papua yang dikasih jalan ya. Rakyat Papua tidak membutuhkan jalan yang luas begitu, tetapi itu adalah truk-truk besar pengangkut tambang dari berbagai tambang yang ada di Papua. Dan siapa pemiliknya? Siapa lagi? Di situ ada tongkang namanya juga Jokowi dan juga istrinya, kan begitu. Ya. Dan banyak lagi tipuan-tipuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Jokowi. Ya, terbukti dengan PSN, ya, proyek strategis nasional itu 40% itu dikorupsi. Dan ujungnya, muaranya maksud saya, muara korupsi itu dari mana? Ujungnya perintah membuat PSN itu dari mana? Orang yang sama, gitu kan? Dan akhirnya yang terjadi itu adalah penderitaan yang luar biasa bagi rakyat. Apalagi kalau kita tahu pemirsa, daerah-daerah seperti di Sulawesi Tenggara yang banyak tambang nikelnya dan lain sebagainya. Kalau kita keliling ke Bombana, ya, ke Kendari, ke mana kabupaten-kabupaten itu banyak sekali. Sekarang rakyat yang diperoleh rakyat itu hanyalah pencemaran lingkungan. Rakyat tidak sejahtera seperti dugaan awal bahwa kalau menjadi pegawai situ akan sejahtera. Yang menjadi pegawai itu berapa, yang kena imbas berapa. Itu problemnya itu. Ya, itulah yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, dan memang penguasaan tambangnya itu luar biasa. Kenapa? Ya karena izin tambang dan lain sebagainya itu izin dari pusat. Dan saya mendapatkan informasi yang relatif bisa dipercaya gitu ya. Sebuah tambang besar itu zaman Jokowi masih berkuasa itu, setornya itu kemana setiap tahunnya itu? Ya, ke APBN berapa dan ke membuat memo yang berwenang itu berapa? Masuk ke brankas rumah pribadi itu berapa? Ada sampai 6 triliun satu tambang besar. Ya, berapa lagi jumlah kalau misalnya
izin yang dikeluarkan itu sampai 2000-an. Ya, bagaimana kan? Makanya sembako bisa tidak terbatas, ya kan? Nah, sampai sekarang juga pada akhirnya kita juga diharapkan pada situasi di mana janji-janji Prabowo ini juga semakin hari semakin jauh. Bukannya rakyat itu recovery selama pemerintahan Prabowo, tetapi situasinya juga memburuk. Ya, apalagi kalau kita pernah simak itu ketika Prabowo itu pidato, ya waktu menjadi capres lah ya, di hadapan ratusan ekonom terkemuka di Indonesia, Prabowo itu lancar banget menyebut janji-janjinya, ya, pendidikan gratis, transportasi gratis, petani ya akan dapat pupuk dan juga obat gratis, tidak melalui agen, langsung diantar ke rumah masing-masing. Sampai ya Apriliani apa siapa itu dokter yang dulu menjadi host TV itu sampai capek mengikuti janji yang begitu banyaknya dari Prabowo itu. Wah, banyak juga Pak ya janjinya. Ya, kita perlu membuat rakyat ini sejahtera. Sekarang janjinya kemana dan kebijakannya kemana? Sekarang hancur-hancuran, rakyat dikejar dengan berbagai macam pajak, ya. Dan ini saya kira adalah bom waktu bagi Prabowo itu sendiri. Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, akan habis ditawur oleh rakyat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.